Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada masa pandemi ini, memang sudah selayaknya kita belajar dari rumah kita masing-masing, dan tidak lupa juga kita menjaga kesehatan kita masing-masing, rajin mencuci tangan agar kita tetap sehat. Baik, pada materi kali ini kita belajar tentang pengolahan produk kerajinan dari bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita hari ini atau pada bab 1 ini, peserta didik dapat memahami jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan lunak. Peserta didik dapat mengidentifikasi teknik pengolahan, produk, dan prosedur pembuatan serta kemasan bahan lunak. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, peserta didik dapat merancang, membuat dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan lunak. Kita lanjut, pengertian kerajinan dengan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Jenis bahan lunak. Baik, di sini jenis bahan lunak itu terbagi menjadi dua, ya, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Untuk bahan lunak alami atau biasa kita kenal bahan lunak alam, itu adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Ingat ya, tidak dicampur dengan bahan buatan. Terus kita bagi di sini contoh bahan lunak alam itu berupa tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Baik, untuk contoh bahan lunak alami bisa kalian lihat di sini contohnya. Pada tanah liat ini bahan kerajinannya bisa jadi gerabah, vas bunga, guci, dan piring. Ini tentunya terbuat dari tanah liat ya. Itu tentunya terbuat dari tanah liat. Baik, kita lanjut. Sekarang kulit. Kulit ini tentunya dari bahan alami ya. Kulit untuk kerajinan biasanya menggunakan kulit hewan, sapi, kambing, kerbau, dan buaya. Baik, kita lanjut. Nah, serat alam. Serat alam ini tentunya pembuatannya, kerajinan tangannya itu menggunakan bahan serat alam. Itu cara pembuatannya dengan cara dianyam atau dengan cara menganyam. Pada gambar tersebut bisa kalian lihat, ini contoh bahan jadinya ya. Ini dari serat alam, dari rotan ya. Mungkin kalian juga sudah pada tahu rotan. Baik, kita lanjut lagi. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan
yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu, sehingga menjadi lunak, lembut, dan empuk, dan mudah dibentuk. Kita lanjut. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Baik. Ini di sini bisa kalian lihat contohnya kerajinan gips atau gipsum. Kerajinan gips atau gipsum. Di sini sudah ada contohnya. Bisa kalian lihat ya. Kita lanjut kerajinan lilin. Ya, lilin ini bisa juga dibuat dengan kerajinan lilin. Kerajinan lilin ini bisa berupa, contohnya itu kerajinan dari bahan lilin ini yaitu bunga lilin atau berbagai hiasan lainnya. Ya. Sekarang kita lanjut kerajinan sabun. Baik. Sabun termasuk bahan lunak buatan. Bisa kalian lihat di sini contoh kerajinan dari bahan sabun ini bisa kita bentuk berupa, di sini bisa dilihat ini contoh bunga ya, motifnya motif bunga, dan gambar kedua ini contoh gambar hewan ya, mungkin kalian sudah tahu ini namanya ya, jangan disebut ya, ini sangat sensitif sekali nih. Baik, kita lanjut. Nah, untuk contoh berikutnya ini dari bahan sabun juga bisa dibentuk ini hewan rusa ya. Mungkin kalian juga tahu ini hewan rusa. Jadi bebas untuk kalian untuk berkreasi, ingin membuat seperti apa. Jadi lebih dibebaskan kepada kalian. Baik, selanjutnya mengidentifikasi bahan serat alam pada produk kerajinan. Yang pertama yaitu rotan, ciri-cirinya kuat dan tahan lama. Ini bentuk jadinya tas, alat rumah tangga, dan lain-lain. Teksturnya itu lebih halus. Teknik pengolahannya itu berupa anyaman. Yang kedua, kayu. Ciri-cirinya kuat dan mudah dibentuk. Bentuk jadinya itu berupa kursi, meja, dan perabot rumah tangga. Teksturnya itu lebih halus dan berserat. Teknik pengolahannya atau teknik pembuatannya itu diukir dan dibubut. Yang ketiga, purun. Kuat dan berserat. Bentuk jadinya topi dan tas. Teksturnya lebih halus. Teknik pengolahannya dianyam. Yang keempat yaitu tanah liat. Ciri-cirinya lengket dan mudah dibentuk. Bentuk jadinya berupa vas, bunga, dan gerabah. Teksturnya lebih halus. Teknik pengolahannya lempeng atau slabing, pilin, pijat, dan diputar. Poin kelima yaitu getah nyatu, mudah dibentuk saat masih panas. Ini ciri-cirinya. Bentuk jadinya itu berupa perahu, patung, dan kerajinan lainnya. Untuk teksturnya halus dan warna terang. Teknik pengolahannya konstruksi. Poin keenam, pelepah pisang. Ini ciri-cirinya ringan dan mudah dibentuk. Bentuk jadinya keranjang buah,
tas, dan sandal. Teksturnya lebih halus. Teknik pengolahannya itu dengan cara dianyam. Poin ke-7 yaitu bambu. Bambu bersifat atau berciri-ciri kuat dan mudah dibentuk. Bentuk jadinya bisa berupa sandal. Teksturnya lebih halus. Teknik pengolahannya berupa anyaman konstruksi. Poin ke-8, kulit. Ciri-cirinya kuat dan awet. Bentuk jadinya berupa wayang kulit, jaket, dan sepatu. Teksturnya lebih berserat. Teknik pengolahannya dianyam dan dijahit. Baik, untuk poin bahan serat alam pada produk kerajinan ini ada 8 poin ya. Cuman di sini ada kesalahan penulisan nomor. Baik, tidak masalah, yang penting di sini poinnya cukup jelas, bisa kalian lihat atau simak secara langsung. Kita lanjut berikutnya. Proses produksi kerajinan dari bahan lunak. Baik, di sini prosesnya ya. Prosesnya itu poin pertama yaitu membuat rancangan. Di sini rancangan itu mungkin kalian sudah tahu lah ya. Membuat rancangan yaitu langkah awal yang kita lakukan setelah mendapatkan ide. Tentunya kita harus memikirkan ide. Rancangan tersebut dituangkan dalam bentuk gambaran dan biasanya dibuat di atas kertas. Ya, membuat rancangan bisa di atas kertas, bisa membuat berupa sketsa gambarnya. Baik, kita lanjut poin kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Nah, menyiapkan alat dan bahan ini tentunya sangat penting juga. Ya, tahap selanjutnya menyiapkan alat dan bahan ini memiliki kualitas yang bagus sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi harus menyiapkan alat dan bahan yang bagus pula ya. Baik, kita lanjut pada poin ketiga yaitu membuat benda sesuai rancangan. Nah, dari poin kedua tadi kita menyiapkan, jadi poin ketiga ini kita membuat rancangan, yaitu kita mulai dengan proses pembuatan. Buatlah sebuah bagian dasar terlebih dahulu dari suatu kerajinan sehingga akan mudah dibentuk dan mempercepat proses pembuatannya. Jadi di sini diperlukan ide kreatif kalian untuk membuat kerajinan dari bahan lunak. Bebas mau dari bahan lunak alami maupun buatan. Baik, tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini yaitu adalah tahap akhir ya. Kita membuat suatu kerajinan dengan merapikan atau memberi hiasan atau beberapa tambahan lain sehingga meningkatkan kualitas kerajinan tersebut. Baik, ini tahap penyesuaian. Baik, yang benar poin keempat tahap penyelesaian ya. Mungkin di sini. Baik, tahap penyelesaian. Sekian materi kita pada hari ini. Saya harap kalian bisa memahami materi yang diberikan hari ini, dan apa yang masih kurang dimengerti bisa ditanyakan langsung kepada saya. Baik, selalu menjaga kesehatan di rumah kita masing-masing. Selalu sehat dan tetap semangat.